Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Muhammad Fatori, salah satu pustakawan di Perpustakaan UMY. Pendidikan terakhir saya S1 jurusan Ilmu Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Saya akan menerangkan mengenai plagiasi, salah satu aspek penting di dalam penulisan. Dalam presentasi ini kita akan mengenal apa itu plagiasi, kemudian kita juga akan menerangkan jenis-jenis plagiasi itu apa saja. Selanjutnya kita juga akan menyampaikan upaya apa yang harus dilakukan untuk menghindari plagiasi. Oke, yang pertama yaitu pengertian plagiasi atau plagiarisme. Menurut bahasa, plagiasi berasal dari bahasa Latin yaitu plagiarius, yang dapat diartikan sebagai penculik. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi disebutkan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak disengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah milik orang lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyantumkan sumber secara tepat dan memadai. Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa plagiarisme merupakan suatu perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja dalam pengambilan karya intelektual milik orang lain, serta dilakukan tanpa perizinan dan diakui sebagai miliknya. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis plagiasi. Jenis plagiasi menurut aspeknya yang pertama, menurut aspek yang dicuri yang pertama yaitu plagiat ide. Jenis plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan bersifat abstrak dan kemungkinan memiliki persamaan dengan ide orang lain. Atau ada kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua orang pencipta yang berbeda. Yang kedua yaitu plagiat kata demi kata. Tipe ini hampir sama dengan slovis copy, yaitu mengutip karya orang lain secara kata demi kata tanpa menyebutkan sumbernya. Plagiasi dianggap terjadi karena skala pengutipannya sangat substansial sehingga seluruh ide atau gagasan penulisannya benar-benar terambil. Yang ketiga yaitu plagiat sumber. Plagiat tipe ini memiliki kesalahan yang fatal karena tidak menyantumkan secara lengkap referensi yang dirujuk dalam kutipan. Yang selanjutnya yaitu plagiat kepengarangan. Tulisan nama sendiri yang disusun oleh orang lain. Tindakan ini terjadi atas dasar kesadaran dan motif kesengajaan untuk membohongi publik. Misalnya mengganti cover atau sampul karya tulis orang lain dengan cover atas nama tanpa izin. Selanjutnya yaitu jenis plagiarisme berdasarkan kesengajaan. Ada dua, yang pertama yaitu plagiat sengaja. Dengan plagiarisme ini ditujukan dengan melakukan secara sadar menggunakan meminjam menjiplak karya orang lain, baik berupa ide, gagasan, kalimat, dan teori tanpa mencantumkan sumber referensi. Kemudian yang kedua, plagiat tidak sengaja. Jenis plagiarisme ini dilakukan saat seseorang tidak sengaja menggunakan meminjam menjiplak karya orang lain karena kurangnya pemahaman seorang tersebut dalam mengutip. Selanjutnya yaitu jenis plagiarisme berdasarkan pola yang digunakan. Yang pertama yaitu plagiarisme total, yaitu plagiarisme yang dilakukan secara seorang penulis dengan cara menjiplak atau mencuri hasil karya orang lain seluruhnya dan mengklaim sebagai karyanya. Yang kedua, plagiarisme parsial, yakni tindakan plagiarisme yang dilakukan seseorang penulis dengan cara-cara menjiplak sebagai hasil karya orang lain untuk menjadi hasil karyanya sendiri dengan mengambil pernyataan, landasan teori, sampel, metode analis tanpa menuliskan sumbernya. Yang ketiga yaitu autoplagiarisi, yakni jenis plagiasi yang dilakukan seorang penulis terhadap karyanya sendiri, baik sebagian maupun seluruhnya. Misalnya, ketika penulis suatu artikel ilmiah, seseorang penulis mengcopy paste sebagian-sebagian tertentu dari hasil karyanya dalam suatu buku yang sudah diterbitkan tanpa menyebut sumbernya. Yang selanjutnya yaitu plagiarisme antar bahasa, yakni jenis plagiarisme yang dilakukan seorang penulis dengan cara menerjemahkan suatu karya tulis yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian penulis menjadikan hasil terjemahan tersebut sebagai hasil karyanya tanpa menyebut sumbernya. Selanjutnya yaitu upaya menghindari plagiasi. Yang pertama yaitu memacu budaya menulis dan kesadaran literasi. Pembelajaran menulis sudah dilakukan sejak kita masuk taman kanak-kanak, namun belum menjadi budaya. Kegiatan menulis seolah menjadi hal yang eksklusif yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu, sehingga perlu
mengenalkan budaya menulis sejak dini. Yang kedua, sosialisasi tentang plagiarisme. Sosialisasi tentang apa, bagaimana plagiarisme, serta upaya pencegahan secara berkesinambungan di seluruh khalayak masyarakat, terutama di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu upaya menghindari plagiasi. Yang pertama, menciptakan iklim akademis yang sehat untuk memberikan sanksi yang tegas. Menciptakan iklim akademik yang sehat. Sekolah dan perguruan tinggi harus dapat menciptakan iklim yang sehat agar mampu mencegah timbulnya teknik penulis enggan plagiarisme akademik melalui mekanisme check and recheck terhadap suatu karya tulis. Yang selanjutnya yaitu memberikan sanksi tegas serta memberi efek jera bagi plagiator. Pemberian sanksi harus dilakukan secara adil dan tanpa memihak. Demikian video pembelajaran mengenai plagiasi, semoga dapat bermanfaat untuk penulisan karya tulis ilmiah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.